yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, bab tentang salatul at-tatawwu. Kita masih dalam pembahasan as-sunanu ar-rawatib, sunnah-sunnah rawatib. Pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang sunnatul fajri, sunnah atau sholat sunnah yang dilakukan qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Berikutnya kita akan pindah ke sunnatul az-zuhri, sholat sunnah rawatib zuhur. Waradat sunnatul zuhri ala salasati awjuh. Telah ada pelaksanaan salat sunnah zuhur itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, rakaatani qablaha wa rakaatani ba'daha. Bentuk yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kama fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana yang ada di dalam hadisnya Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku telah menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakataini qabla zuhri wa rakataini ba'daha. 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakataini ba'da maghrib wa rakataini ba'da isya fi baiti. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakataini qabla subhi dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini dalil yang digunakan oleh orang yang mengatakan sunnah rawatib itu hanya 10 rakaat, yaitu perbedaannya adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian berikutnya, bentuk yang kedua, arba'u raka'atin qablaha wa ithnatani ba'daha. Bentuk yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Fa Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yada' arba'an qabla zuhri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, kalau 4 rakaat sebelum zuhur berarti jumlahnya 12. Jumlahnya 12. Wa Abdullah bin Syuqaiq qala, sa'altu Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abdullah bin Syuqaiq berkata, aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya. Qalat, maka Aisyah menjawab, kana yusalli qabla zuhri arba'an wa ithnataini ba'daha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa qad taqaddama nahwu min hadisi Ummi Habibah. Juga hadis yang sama dalam hadisnya Ummu Habibah yang menjelaskan tentang jumlah salat rawatib itu ada 12. Kemudian dia menjelaskan keutamaannya bahwa Allah akan mengumumkan baginya rumah di surga. Ini bentuk yang kedua, 4 rakaat qobliyahnya, ba'diyahnya 2 rakaat. Al-thalith, bentuk yang ketiga, arba'u raka'atin qablaha, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'un ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi semuanya 8, 4.
Li hadits Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadisnya Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri, siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, harramahullahu 'ala nar, Allah akan mengharamkannya atasnya neraka. Jadi ini ada keutamaannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan haramkan padanya api neraka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga-tiganya ini semua boleh kita lakukan, sebab semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini hadisnya sahih. Dua hadisnya sahih, hadisnya Abdullah bin Umar. Kemudian keempat, ini hadisnya Aisyah radhiyallahu anha juga sahih. Empat hadisnya Ummu Habibah juga sahih. Maka yang mana yang bisa kita lakukan, semuanya hukumnya adalah sunnah. Kemudian faidah al-aula an tusalla al-arba' rak'ataini. Kalau seseorang melaksanakan qabliyahnya 4 rakaat ataupun ba'diyahnya 4 rakaat, maka cara pelaksanaannya lebih utama 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. Jadi dibagi 2. Walaupun 4 langsung juga hukumnya boleh. Jadi kalau qabliyah dia 4 rakaat langsung, nanti terakhir baru salam, maka juga tidak mengapa. Walaupun yang utama 2. Wa amma haditsu Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, adapun hadisnya Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, la yusallamu fihinna, tidak ada salam di dalamnya, artinya langsung 4 rakaat. Tuftahu lahunna abwabus sama, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Fadhaifun la yasih, hadis ini dhaif, yaitu 4 rakaat langsung, sehingga karena tidak ada penjelasannya yang pelaksanaan salat 4 rakaat sebelum zuhur atau pada zuhur, maka beliau berkesimpulan di sini sunnahnya yang terbaik adalah 2 rakaat. Namun beliau mengatakan al-aula, yang lebih utama. Namun seandainya ada yang mau melaksanakan 4 rakaat langsung, ya tanpa ada tasyahud di tengah dan salam, maka hukumnya dibolehkan. Berikutnya, qadha sunnatiz zuhri, bolehnya seseorang untuk mengqadha sunnah zuhur, baik itu yang qabliyah ataupun ba'diyah. Kalau seandainya tidak sempat kita melaksanakannya karena ada kesibukan, maka boleh untuk diqadha. Sebagaimana salat sunnah qabliyah subuh juga boleh untuk diqadha, boleh dilakukan di lain waktu. Qadha sunnati al-qabliyah, mengqadha sunnah qabliyah zuhur, manfaatuhu as-sunnah qabla zuhri li uzrin fa innahu yaqdiha ba'daha. Siapa yang tertinggal salat sunnah qabliyah zuhur karena ada uzur, maka dia boleh untuk mengqadhanya, menggantinya setelahnya. Jadi dia jadikan qabliyahnya itu ba'diyah setelah zuhur. Ya, tinggal niatnya saja. Ketika dia mau melaksanakan setelah zuhur, maka niatnya mengqadha, menggantikan di bawah yang dia laksanakan saat ini
adalah qobliyah, bukan ba'diyah. Nanti ba'diyahnya ya, bisa ba'diyah dulu, kemudian setelah itu qobliyah. Fa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri shallahunna ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau akan melaksanakan 4 rakaat itu setelah salat zuhur. Maka ini yang disebut dengan qobliyah zuhur yang diqadha. Kenapa dikatakan diqadha? Karena dilaksanakan bukan lagi pada waktunya. Qadha as-sunnah al-ba'diyah. Adapun dalil sunnah ba'diyah, sunnah ba'diyah yang diqadha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika yuqda as-sunnah al-ba'diyah lidh-dhuhri idza zala 'udhr. Begitu juga sunnah ba'diyah zuhur diqadha apabila punya telah salat asar. Jadi bisanya salat sunnah ba'diyah zuhur itu diqadha setelah asar. Setelah asar. Li hadits Ummi Salamah, berdasarkan hadisnya Ummu Salamah, annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn ba'da al-'asr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Salamah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar. Wa qad nahaa dzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melarang orang salat pada asar, tapi beliau salat pada asar. Fasa'alathu anhuma, maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat itu. Faqala, maka dia mengatakan, ya binta Abi Umayyah, sa'alti an rak'atayn ba'da al-'asr, fa innahu atani unasun min bani Abdil Qais fashaghaluni ala rak'atayn allatayn ba'da adh-dhuhri fa huma hatan. Wahai putri Abi Umayyah, kamu bertanya padaku tentang 2 rakaat setelah asar ini. Sesungguhnya tadi ada suku Bani Abdil Qais datang padaku setelah zuhur, dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak sempat melaksanakan 2 rakaat setelah zuhur. Maka sekaranglah aku bisa melaksanakannya. Maka ini Nabi SAW salat ba'diyah zuhur namun dilaksanakan setelah asar. Ini namanya maqadha, sebab Nabi melaksanakannya bukan lagi pada waktunya. Maka sunnah zuhur ini ba'diyah maupun qobliyah adalah termasuk yang muakkadah. Di antara bentuk muakkadahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadanya. Seandainya itu bukan muakkadah, maka tentu ya kalau sudah lewat dari waktunya tak perlu diqadha, tak perlu diganti. Namun karena ini muakkadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakannya walaupun sudah lewat waktunya. Berikutnya sunnatul asri, salat sunnah asar. Laisa lil asri sunnatun ratibatun muakkadah. Untuk salat asar tidak ada sunnah rawatibnya, tidak ada sunnah rawatibnya yang muakkadah. Lakin yustahabbu an yusalla qabla rak'atayn. Namun disunnahkan untuk salat qobliyah 2 rakaat. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis yang umum, ya, tidak ada dalil khususnya pelaksanaan qobliyah asar. Namun ada hadis umum, yaitu baina kulli adzanaini salat, antara 2 azan itu ada salat. Yani antara azan dan iqamah
di situ ada sholat. Maka bisa kita katakan semua sholat itu ada qabliyahnya, Namun qabliyah ini terbagi dua, ada yang rawatib, ada yang tidak rawatib, sunnah biasa. Wal muradu bainal adzan wal iqamah. Dimaksud kulli adzanain, antara dua azan yang dimaksud adalah azan dan iqamah. Wa warada an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Juga ada hadis yang datang dari jalur Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Bukan hanya 2, tapi 4 rakaat. Wal hadits inda man yusahihu yadullu ala masyru'iyyati salati arba'in qabla al-'asri. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu salat 4 rakaat sebelum asar. Ada yang mendhaifkannya, ada yang mensahihkannya. Dan di antara ulama yang mensahihkannya adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mensahihkan hadis salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Walaupun hadis yang umum yang ada 2 rakaat. Maka di sini dikatakan bahwa boleh hukumnya seseorang sholat qabliyah asar 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kemudian tadi sahabat Aisyah annaha qalat. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Rak'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhuma sirran wala alaniyah. Rak'atani qabla salati subhi wa rak'atani ba'da al-'asri." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau tinggalkan, baik secara sir samar-samar ataupun secara terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Ini ada ba'diyah asar. Namun para ulama mengatakan ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umatnya tak ada ba'diyah asar. Namun Nabi justru melakukan ba'diyah asar. Ba'diyah asar 2 rakaat. Wa anha qalat, juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdatayn ba'da al-'asr indi qat." Kata Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ba'da asar di sisiku. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah selalu melihat Nabi SAW itu melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar. Walaupun sebelumnya hadisnya Ummu Salamah juga istri Nabi SAW. Nabi sholat pada asar 2 rakaat. Ummu Salamah tanya, "Kenapa engkau melaksanakan 2 rakaat setelah asar?" Nabi menjawab, itu adalah qadha ba'diyah zuhur. Itu di rumahnya Ummu Salamah. Ketika di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan ba'diyah asar 2 rakaat. Dan kata Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Maka wa hadhihi al-muwazabah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati ba'da al-'asr innama hiya min khasa'isihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan ba'diyah asar. Ba'diyah asar ini
itu tentunya adalah kekhususan, sebab ini adalah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sedangkan ada ucapan Nabi SAW melarang seseorang sholat pada asar. Kalau kita menemukan hal yang seperti ini Nabi lakukan, tapi Nabi ucapkan dilarang, maka kesimpulannya adalah bukan berarti ini Nabi tak jelas. Dia yang melaksanakan, tapi dia pula yang melarang, atau dia yang melarang, dia pula yang melaksanakan. Maka para ulama menyimpulkan kalau kita mendapatkan hadis-hadis yang seperti ini, maka fi'liyah Nabi SAW itu dijadikan sebagai kekhususan. Kemudian ucapannya itu adalah untuk umatnya. Sama halnya dengan menikah lebih dari 4 istri. Nabi melarang seseorang menikah lebih dari 4. Dulu ada beberapa sahabat yang masuk Islam, istrinya lebih dari 4, ada yang 10, istrinya 10. Ketika dia masuk Islam, kata Nabi SAW, pilih 4, kemudian talqin sa'irahunna, yang lainnya kamu harus talak. Berarti tak boleh beristri lebih dari 4, ya. Artinya 4 yang saat itu ada. Kalau meninggal 1, nikah lagi, itu boleh, gak apa-apa, sampai 100 pun gak apa-apa, ya. Namun hanya boleh dipoligami 4, ya. Namun Nabi SAW perbuatannya, beliau justru menjamak lebih dari 4. Nabi itu menjamak 9, semuanya hidup bersama 9 orang. Maka dikatakan ini adalah kekhususan Nabi SAW, karena ada perbuatan, ada larangan secara ucapan. Begitupun dengan sholat pada asar. Nabi melarang seseorang sholat pada asar, namun beliau justru continue melaksanakan ba'di asar 2 rakaat. Maka itu adalah merupakan min khasaisihi, dari kekhususan Nabi SAW. Kama dzakara ghairu wahid min ahli ilmi, ya, hal ini ya banyak dikatakan oleh para ulama. Disebutkan di sini karena hadis yang menjelaskan tentang Nabi itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar, itu hadisnya Bukhari. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menjelaskan bahwa ini adalah kekhususan, dan ini banyak dikatakan oleh para ulama. Wala'alla hadza yata'akkadu bi qawliha radhiyallahu anha. Dan ada pemuat bahwa ini adalah kekhususan Nabi SAW, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, walladzi dhahaba bihi ma tarakahu hatta laqi Allah, yakni ar-rakataini ba'da al-asr. Dan Nabi SAW itu yang telah berlalu, ya, beliau tidak pernah lagi meninggalkan keduanya sampai dia meninggal dunia. Artinya memang Nabi SAW terus melakukan hal itu, ya, namun tidak diperintahkan kepada sahabat-sahabatnya. Dan juga disebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan ba'diyah asar 2 rakaat itu tidak pernah dilakukan di masjid, selalu di rumah, ya, supaya itu tidak terlihat oleh umatnya. Adapun sholat sunnah yang lain, kadang Nabi SAW lakukan di rumah, kadang juga Nabi SAW lakukan di luar rumahnya atau di masjid. Kemudian berikutnya sunnatul maghrib, sholat sunnah maghrib. Tadi kesimpulan untuk sholat asar, qobliyahnya ada, bisa 2, bisa 4, namun bukan muakkadah. Ba'diyahnya tidak ada. Kalau ada yang berdalil bahwa Nabi sholat ba'diyah asar,
maka kita katakan itu adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya salat sunnah maghrib qablaha, ya, sebelum maghrib qabliyah, yustahabbu liman syaa, disunnahkan atau dianjurkan bagi yang mau. Ini kalau bagi yang mau berarti dia bukan muakkadah, ya biasa saja. An yusalli raka'atain qabla salatil maghrib, bagi yang mau melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadisnya Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib. Summa qala fi tsalitsah liman syaa. Nabi berkata, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Liman syaa, bagi yang mau. Jadi 2 kali Nabi mengulang, yang ketiga Nabi berkata bagi yang mau. Karahiyat ayatan bidahan nasu sunnatan ratibah. Karena Nabi SAW tidak ingin orang-orang jadikan itu sunnah ratibah, ya, sunnah yang seakan-akan jangan sampai ditinggalkan. Nah, maka Nabi SAW mengatakan liman syaa, bagi yang mau saja. Kemudian hadis Anas bin Malik qala, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana muadzin idza adzana, dulu apabila muadzin azan, qama an-nasu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtadiruna sawari. Sahabat-sahabat Nabi SAW itu mereka cepat-cepat menuju tiang-tiang. Jadi kalau muadzin sudah selesai azan, sahabat pada cari tiang-tiang. Yusallun, mereka melaksanakan salat. Hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wa hum kadhalik. Sampai Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk menjadi imam salat maghrib dan mereka dalam keadaan salat. Yusalluna raka'ataini qabla al-maghrib. Ya, mereka melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Walam yakun bainal azan wal iqamah syai'. Padahal antara azan dan iqamah salat maghrib itu tidak ada jarak yang terlalu lama. Jadi antara azan dan iqamah di salat maghrib itu cepat waktunya. Namun sahabat masih sempat mereka melaksanakan salat qabliyah maghrib. Namun mereka lakukan dengan cepat, sama dengan qabliyah subuh. Nabi SAW salat qabliyah subuh itu cepat, tidak membaca surah ataupun ayat yang panjang. Wa hadza yadullu ala istihbabi takhfifihima kama fi rak'atay al-fajr. Maka hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah qabliyah maghrib itu dilaksanakan dengan cepat, diringankan, jangan dipanjangkan. Sebab antara azan dan iqamat salat maghrib itu sebutkan di sini tidak ada sesuatu, artinya waktunya itu sangat singkat. Tapi kalau ada yang mau salat qabliyah maghrib cepat-cepat, ya, jangan diperlambat-lambat. Kalau sudah agak lama setelah azan, maka tentu tidak perlu salat qabliyah maghrib. Ini bagi orang-orang yang ketika dia sudah di masjid azan, ya. Jadi pas berhenti azan, salat dia, salat. Adapun yang lambat-lambat, ya, tidak perlu melaksanakan qabliyah maghrib. Kemudian juga hadis Abdullah bin Mughaffal, hadisnya Abdullah bin Mughaffal juga mengatakan baina kulli adzanais shalah liman syaa. Antara 2 azan itu ada salat bagi yang mau. Juga hadisnya Abdullah bin Zubair qala ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan. Tidak ada salat yang wajib kecuali itu di hadapannya ada 2 rakaat. Artinya mesti ada qabliyahnya. Semua salat yang wajib itu ada qabliyahnya 2 rakaat.
Kemudian ba'daha, adapun setelah maghrib, yata'akkadu salatu raka'ataini ba'da salatil maghrib. Adapun ba'da salat maghrib, maka sunnah muakkadah hukumnya untuk dilaksanakan sebagaimana hadis yang telah berlalu, yakni raka'ataini ba'da maghrib wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Dia masuk dalam jumlah yang 10 ataupun jumlah yang 12 rakaat. Kemudian wa Mahmud bin Lubayt qala ata Rasulullah sallallahu alaihi Abdi Ashhab wa shalla bihim al-maghrib falamma sallama qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan tamu dari Bani Abdi Ashhab, lalu Nabi salat maghrib bersama mereka. Setelah Nabi SAW, beliau mengatakan, laksanakanlah 2 rakaat setelah maghrib ini di rumah kalian. Jadi sunnahnya ba'diyah maghrib itu dilaksanakan di rumah kalau sempat atau kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya tidak mengapa juga di masjid. Namun lebih utamanya lagi jika dilaksanakan ba'diyah itu di rumah. Kemudian wal qira'atu fihima, adapun bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat ba'da maghrib adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Ini sama bacaannya ketika salat qabliyah subuh, ya. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Berikutnya satu lagi yaitu sunnatul isya, salat sunnah isya. Qablaha yustahabbu liman sya. Qabliyahnya itu dianjurkan bagi yang mau. Artinya qabliyah isya itu bukan sunnah muakkadah, tapi sunnah biasa sama dengan qabliyah maghrib dan qabliyah asar. Itu sama hukumnya. Li umumin nadabi ila salati qabla al-fardhati wa qad taqaddam, ya, karena hadis yang umum bahwa setiap salat wajib itu ada qabliyahnya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian ba'daha, adapun ba'diyah isya, yata'akkadu salatu raka'ataini ba'da salatil isya. Dianjurkan melaksanakan 2 rakaat setelah isya, dan ini muakkadah. Kama taqaddama fi hadis Ibnu Umar wa Aisyah wa Ummu Salamah, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya dalam hadisnya Abdullah bin Umar yang salat sunnah muakkadah itu ada 10 rakaat. Kemudian hadisnya Aisyah dan juga hadisnya Ummu Salamah yang menjelaskan bahwa salat sunnah muakkadah itu atau rawatib muakkadah ada 12 rakaat. Di situ disebutkan raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan secara rinci dalil-dalil disunahkannya seseorang melaksanakan salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah, dan mana yang menjadi muakkadah dan yang mana yang bukan muakkadah. Insyaallah berikutnya baru masuk pada salat sunnah yang ketiga, yaitu salatul witri, salat witir. Seperti apa pelaksanaan salat witir? Sebab salat witir ini dibedakan dengan salat lain. Jadi salat lain, salat witir lain. Walaupun kadang-kadang bisa dijamak jadi satu. Sebutkan salat witir itu penutup salat lain, sehingga boleh seseorang salat witir saja tanpa salat lain. Ya, kalau salat lain mesti salat witir karena dia yang menjadi penutup. Ya.
Jadi sholat yang pertama sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua sholat sunnah rawatib. Yang ketiga adalah sholat sunnah al-witir. Demikian dapat kita sampaikan pada pagi kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Waktu sholat zuhur sebelum azan, tapi di masjid sudah ada yang sholat duluan gitu. Padahal itu dilarang untuk sholat kan. Apakah boleh melakukan tahiyatul masjid waktu diharapkan sholat? Jadi sholat qobliyah zuhur itu tidak boleh dilaksanakan di waktu yang terlarang. Di waktu yang terlarang. Walaupun sholat qobliyah zuhur ini tidak harus azan dulu. Sebab zuhur itu masuk bukan dengan azannya, dengan waktunya. Bisa saja ada orang lambat azan, ya. Bisa nggak ada orang nanti lewat 10 menit baru azan? Ada ya? Sehingga sholat sunnah qobliyah zuhur itu dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Ya. Jadi perlu untuk kita pahamkan bahwa sholat zuhur itu masuknya bukan karena azan, tapi karena mataharinya sudah condong ke barat, ya. Jadi oleh karena itu muazzin itu harus amanah, jangan sampai dia lambat-lambat gitu ya. Sama dengan kalau buka puasa, bukan karena azan kita buka puasa, tapi karena waktu maghrib sudah masuk gitu. Jangan sampai muazzinnya makan duluan baru azan, kita lambat jadi buka puasa gara-gara muazzinnya makan duluan, setelah kenyang dia baru azan, baru kita dengar baru masuk waktu, baru kita berbuka, padahal sudah lewat waktunya. Jadi seperti itu. Namun kalau matahari benar-benar di atas kepala, ya, maka dilarang seseorang melaksanakan qobliyah zuhur. Adapun salat sunnah tahiyatul masjid hukumnya boleh karena dia zawatul asbab, ya, salat yang ada sebabnya. Setiap kali masuk masjid maka dia melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk qobliyah zuhur maka tidak boleh. Bolehkah azan langsung iqamah Ustaz? Bagaimana hukumnya sementara di situ ada keutamaannya? Jazakallahu khairan. Iya, bolehkah azan setelah azan langsung iqamah? Iqamah ini itu haknya imam, bukan haknya muazzin. Haknya ini kapan imamnya datang maka diiqamah, ya. Jadi sebetulnya tidak ada jarak tertentu antara azan dan iqamah harus 10 menit, harus 15 menit, tidak ada. Namun yang ada patokannya adalah imamnya datang. Ya, kalau imamnya cepat datang, cepat iqamah. Kalau imamnya lambat-lambat, ya lambat iqamah. Jangan pula imamnya lambat datang, muadzinnya iqamah. Pas mau sholat, dorong-dorongan. Siapa yang jadi imam ini? Nah, ini tidak boleh. Maka muazzin harus tahu, kalaupun imamnya nggak sholat di sini siang ini, maka cari imam dulu, kemudian qomat. Jangan qomat dulu kemudian jadi imam. Ini adalah sebuah kesalahan. Ya, cari dulu imamnya, kalau untuk jadi imamnya. Kalau sudah oke, nah, barulah qomat. Ya, ini harus ditahu fikih muazzin. Ya. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW itu kalau maghrib cepat dia keluar, cepat beliau keluar. Oleh karenanya, karena sahabat tahu kalau maghrib, azan maghrib Nabi itu akan cepat-cepat keluar. Habis azan, ya tidak begitu lama langsung keluar. Maka sahabat cepat-cepat juga sholatnya.
Karena kalau lambat-lambat kita sholat nih, Nabi nanti keluar. Nabi keluar kita nggak sempat sholat qobliyah maghrib. Jadi seperti itu. Imamnya juga mesti paham. Ya kalau subuh agak lambat-lambatlah keluarnya. Jangan terlalu cepat. Habis azan keluar juga dia. Nanti cepat datang imamnya langsung qomat. Langsung qomat. Jadi oleh karena itu Nabi SAW habis azan beliau sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat beliau balik. Mungkin sambil nunggu-nunggu sahabat sholat dulu gitu ya. Nanti datang Bilal. Kalau lambat datang Bilal ketuk-ketuk rumah. Sholat. Baru Nabi keluar. Jadi seperti itu. Sampai disebutkan bahwa kapan seseorang itu berdiri kalau iqamah. Maka seseorang Nabi mengatakan, la taqumu hatta tarawih. Jangan kalian berdiri sebelum kalian lihat saya. Jangan kalian berdiri sebelum kalian lihat saya. Jadi itu waktu seseorang berdiri kalau iqamah gitu. Setelah melihat Nabi SAW barulah berdiri. Dan Bilal radhiyallahu anhu itu beliau sangat memperhatikan pintu Nabi. Kalau sudah terbuka pintu Nabi langsung dia qomat. Jadi seperti itu. Jadi kalau Nabi sudah keluar mesti qomat. Dan sahabat kalau sudah lihat Nabi lewat, barulah mereka berdiri. Seperti itu. Jadi ini tergantung imamnya. Tergantung imamnya. Berikutnya, bagaimana cara menasihati anak-anak ketika ikut sholat fardu? Mereka sering main-main, padahal kita sudah sering bilangin sehingga mereka mengganggu jamaah yang lain. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ini solusinya adalah tanggung jawab orang tuanya. Tanggung jawab orang tuanya. Ketika seorang orang tua mau mengajak dan mengajari anaknya sholat, maka dia juga harus tanggung jawab. Nabi SAW itu mengatakan bahwa muru auladakum bis sholati bisab'in. Perintahkan mereka anak-anak kalian itu sholat ketika berumur 7 tahun. Ya, jadi kalau mau mengamalkan ini, dibawa mereka sholat di masjid, maka orang tuanya mesti tanggung jawab. Ya, jangan pula takmir masjid yang tanggung jawab gitu kan. Orang tuanya dulu di depan sini, anaknya dilepas di belakang. Akhirnya mengganggu anaknya yang lain. Dia sholat khusyuk, orang lain tak khusyuk gara-gara anaknya. Jadi orang tua yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Boleh orang tua bawa anaknya di sampingnya, di sampingnya boleh dia. Kalau seandainya dia tidak enak di sop pertama ya resiko. Karena walaupun sop pertama itu utama, tapi karena bawa anak sering main-main ya, itu resikonya mesti cari yang pojok-pojok sana bersama anaknya kan begitu ya. Seperti itu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa anak yang kecil jangan dibawa ke masjid kalau belum bisa ditegur. Ya, atau belum mumayyiz namanya. Belum mumayyiz. Ya, umur 2 tahun, 3 tahun. Ya, beliau menyarankan lebih baik jangan dibawa di masjid kalau belum bisa diatur daripada dia mengganggu. Ya. Walaupun ya ada hadis bahwa Nabi SAW bawa cucunya ke masjid, tapi dia ganggu Nabi yang dia ganggu kan, bukan orang lain dia ganggu. Ya, sampai naik dia kuda-kudaan di punggung Nabi SAW. Tapi kalau dia mengganggu orang lain, maka ini tanggung jawab orang tua. Mesti dia satu sisi dia ingin baik ya, supaya anaknya rajin ke masjid, supaya anaknya itu tahu sholat, tapi satu sisi mengganggu orang lain. Jadi dia yang bertanggung jawab ya, karena dia mau cari keutamaan di situ supaya anaknya baik, maka dia pun harus berkorban untuk anaknya. Jangan orang lain yang berkorban itu. Ya, dia enak-enak saja, ya orang lain yang susah dibuat oleh anaknya. Jadi solusinya seperti itu kalau bawa anak ke masjid. Cukup sampai di sini.
Ya, pembahasan kita pada pagi kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.